Izin saya presentasi. Pak Seto, dibuat WA grupnya ya, dan Google Drive-nya dibuat, nanti bahan semua itu di-share ke sana di Google Drive. Baik, Udah Pak. buat belum? Google Drive-nya udah ada, Pak. Nanti saya share. Di WA group ya, nanti saya anunya dari sana. Baik, silakan siapa dulu nih? Saya, Prof. Silakan. Baik, izin share screen, Prof. Sudah terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan presentasikan analisa proyek di Space Sentra Budaya Bangka Belitung. Ini untuk unit ekonomi, mata kuliah ekonomi pengembangan proyek. Ini proyek profilnya, yaitu Junjung Space Bangka Belitung. Tipikalnya adalah public dan commercial space. Lokasinya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prolognya saya langsung ke latar belakangnya. Jadi latar belakangnya adalah Pulau Bangka sendiri adalah sebuah pulau terletak di sebelah timur Sumatera, Indonesia, berdiri sendiri sebagai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Pulau Bangka tersendiri memiliki 3 sektor industri, yaitu pertambangan, timah, perkebunan, dan pariwisata. Berikutnya adalah Pulau Bangka juga memiliki potensi kuat sebagai destinasi pariwisata geopark karena memiliki beberapa keanekaragaman aset budaya, pantai, sungai, dan yang lainnya. Di satu sisi, karena Provinsi Bangka Belitung ini merupakan pulau yang berdiri sendiri, jadi terkendala dalam proses perkembangan infrastruktur kota, pendidikan, dan kependudukan, karena tidak bisa berprogres cepat karena dia terisolasi sendiri, seperti semasif kota-kota besar lainnya. Dan hal ini menghadirkan kebutuhan akan modernitas dan inovasi pada sarana dan prasarana kota. Dan materi ini merupakan pemaparan ide yang dibuat guna mengakomodir pelestarian aset yang Bangka miliki, baik dari sektor kebutuhan pariwisata, terutama pelestarian kebudayaan. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama adalah di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang tersendiri, banyak bangunan heritage yang berubah fungsi. Yang pertama, bangunan cagar budaya itu sendiri tidak terawat, dan kebanyakan berubah fungsi menjadi bangunan kosong hingga menjadi area non-produktif. Ini diliput dari koran Bangka Pos, tercatat sudah 5 yang berubah dan 3 dirobohkan. Lalu produk lokalnya mulai tereliminasi oleh brand-brand luar, karena brand-brand luar menawarkan investasi yang menjanjikan dan keuntungan menyebabkan produk lokal semakin sulit untuk bertahan. Lalu membutuhkan fasilitas setara dengan kota besar, karena Pulau Bangka tersendiri, seperti yang tadi dibilang, pulaunya terpisah dari Pulau Sumatera, dan menyebabkan pembangunan pulau ini tidak sesignifikan kota-kota yang lainnya. Berikut, terancam hilang identitas kebudayaan, karena di sana tidak ada kurikulum budaya, dan kurang bergairahnya kegiatan kebudayaan, sehingga dan juga minornya sarana edukasi kebudayaan, seperti museum, dan beberapa cagar-cagar budaya yang lainnya. Yang terakhir adalah koneksi. Hubungan pemerintah, BUMN, dan perusahaan dan masyarakat juga tidak termediasi dengan baik di satu ruang publik. Sehingga membutuhkan suatu landasan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebenaran benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya merupakan nilai penting bagi sejarah. Menurut di pasal 83, jadi bangunan cagar budaya ini bisa dikembangkan melalui adaptasi untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Jadi bisa menyimbangkan. Dan berdasarkan Permen BUMN tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Jadi ada program CSR yang sudah diatur dari Permen. Dan Persero dan Perum juga wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Baik, di sini ada studi kelayakan dari permasalahan atau kebutuhannya, kita analisa dimasukkan ke dalam program, sehingga direncanakan menjadi sebuah proyek. Setelah itu dirancang,
dan diuji kelayakan perancangannya hingga setelah layak dimasukkan ke perancangan teknik hingga dibangun dan diuji di pemeliharaan hingga lalu dimonitoring. Baik, Junjung Space sendiri seperti saya bilang di awal, judulnya adalah sebuah kawasan budaya Bangka Belitung yang terletak di Kota Pangkal Pinang untuk wadah bagi penduduk lokal berekreasi, beredukasi, membangun koneksi, mengembangkan diri, dan terfasilitasi dalam sektor informasi. Proyek ini menekankan pada adaptive conservation, yaitu pemanfaatan bangunan heritage BUMN pemerintah yang dirancang menjadi aset yang bergerak. Yang kedua adalah culture edutainment, tempat belajar sejarah dan budaya lokal sekaligus rekreasi masyarakat. Yang ketiga adalah scaling up, menjadi ajang bagi para pelaku kreatif UMKM untuk saling berbagi ilmu. Yang terakhir adalah agregator atau connection, sebagai penghubung dari bisnis B2B, bisnis to government untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih luas, sehingga bisa mengakses pasar nasional dan pasar dunia. Intinya, proyek ini pemanfaatan bangunan heritage dan direvitalisasi lagi, sehingga bisa mengadaptasi zaman menjadi sebuah bentuk model bisnis yang baru. Studi kompetitornya ada beberapa, tapi saya ambil sampel 3. Jadi, karena bangunan itu tersendiri nanti akan berubah fungsi menjadi sebuah hall, cafe, resto, dan sebuah retail space. Framework-nya dari space-nya itu sendiri, jadi pelakunya adalah para budayawan seperti para budayawan, arsitek, entrepreneur, entertain, juru media, dan komunitas. Cycle-nya adalah pemerintah, investor, dan masyarakat. Sedangkan ekosistemnya sendiri adalah menyediakan venue, menyediakan tempat untuk pertunjukan meeting, musik konser, dan yang lainnya. Retail, penyewaan untuk tenan, event, jasa, produk lokal tersendiri, pendukungnya parkir, RTH, kantor-kantor manajemen, dan restoran. Ini adalah set key plan-nya di Pulau Bangka itu sendiri dan terletak di Kota Pangkal Pinang. Ini salah satu contoh yang masih bertahan bangunan yang belum dirobohkan, Gedung Nasional yang sekarang kosong, dan ini Wisma Timah 1 yang sekarang berubah fungsi dari rumah residensial menjadi sebuah kafe. Demografi, total penduduk Bangka Belitung sekarang sekitar 1,5 juta jiwa. Ini 1/4-nya Pulau Bali dengan jumlah tamu kunjungan sekitar 300.000 kunjungan. Dan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 4,37%. Target market di proyek ini berkisar di rentang umur 20 sampai 39 tahun, dengan rata-rata pelaku konsumennya sekitar 120.000. Bisnis modelnya adalah tadi seperti dibicarakan pemanfaatan bangunan heritage. Poin yang pertama adalah penyewaan hall dan event organizer. Yang kedua kuliner. Yang ketiga room leasing atau penyewaan area retail atau tenan. Yang keempat adalah subvendor. Biasanya ini lebih ke penyewaan ke pihak ketiga, kerjasama ke pihak ketiga. Bisnis modelnya fasilitas utama. Jadi pertama adalah gedung pertunjukan itu sendiri, dan ini adalah merupakan asetnya BUMN, biasanya dikelola bersama oleh para investor, sedangkan berbagi hasil oleh pemerintah. Atau biasanya kalau ada alternatif kedua, yaitu BUMN menyewakan aset dan investor sendiri sebagai penyewa. Sedangkan fasilitas kedua yaitu kafe dan resto, ini dikelola full oleh investor sendiri. Yang ketiga adalah store retail. Ini dikelola oleh investor atau entrepreneur atau UMKM sendiri. Fasilitas pendukung, terdapatnya museum atau Wall of Fame outdoor. Ini dikelola dari CSR-nya BUMN. Dan beberapa lansekap, adanya kegiatan farming atau
penanaman tanaman otentik dari Bangka Belitung, dikelola dan di-maintenance oleh dana CSR juga. Yang terakhir adalah parkir, dikelola oleh investor dengan subvendor, dengan pengelolaan 20/80. Ini adalah fasilitas blockingnya, terdapat lobby, tenan, indoor tenan, ada hall, ada pedestrian, ada museum, ada smoking area, ada outdoor, ada restoran, dan ada coworking. Ini side plan-nya. Ini image, referensi image-nya. Aliran kasnya. Aliran kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana awal, yaitu initial cash flow. Ini diambil dari dana CSR BUMN sendiri. Yang kedua adalah investasi saham investor. Investasi saham investor ini biasanya dibuka seperti crowdfunding, dijual per lembar saham. Yang terakhir adalah working capital. Ini pinjaman bank. Ini menjadi opsional karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah aliran cash operasional cash flow, yaitu aliran kas yang timbul selama operasi proyek supaya proyek tersendiri dapat dibangun dan selesai tepat guna. Dari dana pembangunan, pra dan pasca proyek, material bangunan, gaji, bahan baku, overhead, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aliran kas terakhir. Biasanya ini ada selisih pengembalian dana sisa, disebut dengan salvage value atau recovery. Ini adalah perhitungan capital investment-nya. Jadi total dari biaya keseluruhan proyek itu sendiri sekitar 4,9 M. Dari perencanaan persiapan sekitar 562 juta. Konstruksi infrastrukturnya 2,4 M. Peralatan perlengkapan 1,3 M. Manpower 589 juta. Dan ada grand opening, biasanya untuk memboosting promosi proyek. Sebentar. Ya, ini. Jadi totalnya sekitar 4,9 M. Dengan sales assumption, jadi ini adalah perhitungan rata-rata yang saya ambil tarik dari penjualan, karena tadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah restoran, yang kedua adalah retail, yang ketiga adalah hall. Yang ini restorannya, rata-rata penjualan per bulannya sekitar 190 juta, ditarik dari hariannya untuk bulan pertama 6 juta, dan rata-rata di bulan 5 bulan sampai 12 bulan terakhir itu 28 juta. Jadi ditarik kesimpulan bahwa 1 bulan itu sekitar 621 juta keuntungan, dengan rata-rata perharinya 20 juta. Ini adalah project payback period atau biasa disebut return of investment-nya. Jadi dari investasi 4,9 M tersebut diambil dari rata-rata penjualannya yang sebelumnya 600 juta. Sebelumnya adalah 621 juta ini, jadi saya bulatkan menjadi 600 juta. Dengan COGS di 45%. Skemanya adalah 45%, 25%, employee labor-nya 21%, operational expense-nya 4%. Jadi ditarik profit net-nya sekitar 180 juta rata-rata per bulan. Jadi kalau misalnya ditarik per tahun, dia baru di bulan pertama masih minus sekitar 3 M, di bulan kedua mengalami kenaikan minus 1 M, dan di tahun kedua mengalami kenaikan, dan di tahun ketiga mengalami profit 947.257.041 rupiah. Sehingga dipastikan bahwa payback periodnya sekitar 30 bulan, itu sekitar 2 tahun lebih. Sales assumption yang ini yang penyewaan hall dan kios. Jadi di kios itu sendiri terdiri dari 25 kios dan 1 hall. Estimasi ada 12 bulan per tahun. Kalau 1 kiosnya senilai 2 juta, yaitu dengan jumlah kios rata-rata diestimasikan yang laku 8. Jadi penjualan per tahunnya 192 juta. Hingga kalau misalnya ditarik rata-rata per tahun sekitar 408 juta
per tahun. Dan untuk penjualan hall atau ruang pertunjukan tadi, jika disewakan menjadi 5 juta per hari, rata-rata disewakannya hari Minggu, jadi tarik kesimpulan 1 bulan itu hanya terpakai 4 kali, dan diambil rata-rata 1 bulan itu hanya senilai 240 juta, sedangkan ditarik rata-rata per tahun jika setiap bulan mengalami kenaikan, 1 bulannya 4, 2 bulan kemudian 8, 5 bulan kemudian 16 hari, jadi sekitar 780 juta per tahun. Kesimpulan, hasil analisa investasi proyek ini merupakan bisnis kerjasama antara dana CSR aset BUMN dan investor, yaitu dengan status layak. Berdasarkan metode teknik, hal ini bisa dilihat dari hasil payback period di bulan ke-30, yaitu tahun kedua, bulan ke-6, dengan kenaikan 5% per tahun dengan profit 2,77.654.320 rupiah per tahun. Sekian analisa proyek dari Junjung Space, Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi Revo. Sangat menarik sekali ini ya. Barusan kemarin saya nguji tesis ya, apa itu Yasmin ya. Itu terkait dengan heritage juga ya, heritage yang di Bandung ya, dikembangkan menuju ekowisata. Tadi ada tematiknya seperti itu. Jadi yang disampaikan Dendi ini, Pak Dendi ya, benar ya? Iya Pak Dendi Pak. Ya. Cukup menarik ya, sangat ini sesuai dengan temanya ya. Tapi ada beberapa yang analisis tadi, kalau saya lihat ya, nanti dicek ya, apakah sudah ada belum ya, atau saya melihatnya kelewat ya. IRR sudah ada Pak ya? Iya Pak. IRR-nya sudah ada ya? Sudah Pak. Udah ada ya? Terus ininya juga tadi udah ya? Inflasinya sudah ditentukan berapa sudah ya? Jadi Diambil tertinggi 5% Pak inflasinya Pak. 5%. Iya Pak. Ya, saya sering ke Bangka juga dengan Prof. Asep ya, beberapa di kegiatan di sana. Ini di mana ini ya, di Bangkanya? Di Pangkal Pinangnya Pak. Oh, di Di Pangkal kotanya Pak. Pinangnya. Iya Pak. Di Pangkal Pinangnya ya. Ada komen dari teman-teman? Halo? Ya. Ini yang komen tidak hanya saya dong. Ini kan Pak, diskusi interaktif. saya ada pertanyaan Pak sebelumnya Pak. Boleh Pak? Ya, silakan. Kan kemarin itu jadi ada kejadian pada saat pembukaan proyek itu, jadi di tengah-tengah proyek itu dia mengalami, ternyata proyeknya meledak Pak, biayanya. Kan kemarin investasinya itu sebesar sekian, misalnya kita bilang sekitar 2M, tiba-tiba ternyata kebutuhan proyeknya tidak seperti itu karena yang pertama melalui masa COVID, terus beberapa kenaikan barang, terus ada beberapa investor yang cabut dari investasi Pak. Nah, kan saya belum pernah tahu tentang manajemen risiko dari sebuah proyek Pak. Jadi jika terjadi keterhambatan proyek yang mangkrak, itu kira-kira mengatasinya seperti apa Pak? Karena pertanggungjawabannya kepada investor. Ya. Secara umum ya, proyek investasi itu faktor risknya itu
pastinya lebih banyak daripada dengan proyek-proyek yang konvensional. Terus tadi saya tanyakan terkait dengan inflasi. Inflasi itu kan juga sifatnya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya kita ber apa itu sebelum ini kan kita ada beberapa kajian kan, jadi ada ekonomi bangunan, ada ekonomi makro. Di kondisi ekonomi makro ini juga pastinya menjadi pertimbangan kondisi ekonomi makro. Salah satunya satu kondisi moneter regional atau dunia itu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian eh, sifat yang sifatnya force majeure seperti itu. Force majeure itu eh, ada semacam ya perang Ukraina termasuk enggak seperti itu, pastinya termasuk, apalagi COVID. Ya COVID itu juga pastinya menjadi salah satu force majeure yang didefinisikan di situ. Nah, oleh karenanya secara administratif ya dokumen kontrak itu harus mendefinisikan bahwa itu adalah proyek eksploitasi yang ada klausul yang adendum gitu. Jadi ada eh, selalu direvisi di adendum itu. Jadi tidak hanya CCO saja gitu, tapi ada beberapa yang klausul itu muncul gitu. Kemudian pertimbangan inflasi tadi, jadi hitungannya terus eh, apa itu di diupdate gitu. Jadi misalnya ini inflasi berapa, asumsi inflasi 5%, benar nggak yang terjadi kondisi real dan di daerah itu seperti itu pastinya selalu disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian eh, apalagi kalau kemudian ada pihak yang mengundurkan diri. Nah, pihak pengunduran diri inilah yang eh, kalau dia sifatnya yang utama, nah ini menjadi permasalahan ya. Jangan sampai eh, apa istilahnya itu menjadi proyek yang eh, apalagi pangkrak ya. Kalau proyek yang tertunda itu juga harus diidentifikasi tertundanya berapa tahun. Kalau tertundanya berapa tahun itu kan nanti juga akan mempengaruhi faktor inflasi gitu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, hal seperti ini itu identifikasinya di awal masalah misalnya eh, apa ini pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahan itu juga menjadi masalah masalah utama. Kalau diasumsikan pembebasan lahan itu eh, bertahap ya antara tahap satu dan tahap dua dan seterusnya, itu pastinya akan me, menghasilkan sesuatu yang mengidentifikasikan yang berbeda seperti itu. Nah, ini banyak di proyek-proyek yang sifatnya eh, apa itu seperti di jalan tol seperti itu yang kita sering lihat ya, yang kami apa ini sempat membantu di permasalahan eh, pembebasan lahan. Sehingga begitu pembebasan lahan mundur, pastinya akan perhitungan ulang lagi seperti itu. Eh, harga satuan berubah lagi ya seperti itu. Nah inilah yang harus sering diupdate seperti itu. Lah bagaimana mengupdate itu ya pastinya kotak adendum itu yang mendefinisikan itu seperti itu ya. Nah tadi sudah disebutkan ya ditampilkan dulu Pak Dendi ya tadi ya ada fake cost yang ya fake cost-nya apa tadi boot-bootnya yang menjadi sistem resource-nya itu apa saja yang bisa menghasilkan kan, gitu yang sudah bisa berjalan dulu. Kemudian ada variable cost-nya. Variable cost-nya apa? Nah, jadi kan masih umum tadi ya, masih secara umum ya sudah bagus, sudah muncul fixed cost ini, variable cost-nya ini seperti itu. Nah, itu eh,
Cuma coba ditampilkan Pak slide-nya Pak. Yang ini Pak. Ya. Ini eh, ini ada operasional ya. Maintenance-nya belum ada Pak ya. Maintenance belum masuk ya. Di Belum Pak. ya. Itu dimasukkan enggak maintenance itu. Maintenance pasti eh, apa ini berpengaruh seperti itulah. Misalnya itu masuk komponen yang mempengaruhi di ini maintenance per berapa tahun seperti itu. Nah, itu juga nanti akan menjadi eh, ini operasional maintenance itu juga mempengaruhi. Terus cash flow-nya yang rinci mana ya cash flow-nya ya? Baru ini aja ya. Cash in dan cash out-nya mana? Nah, ini yang menjadi sering gini, Pak. Ini kan apa? Dari sisi ini ya, eh, penjualan kan gitu. Tapi kan gini, dari proyek ini itu harus tahu diidentifikasi yang operasional, dari operasional itu kemudian tahu cash in dan cash out-nya gimana. Kan ini kan hanya eh, apa Jualan, data penjualan. penjualan dari penjualan yang eh, optimistik gitu seperti itu. Tapi Iya Pak. eh, apa itu dari sisi operasional, nah sisi operasional eh, apa ini infrastruktur ini belum menunjukkan gitu loh, ya, Oh, ya sisi ini kan baru penjualan. Oh ini asumsi ini sama seperti kita yang teman-teman arsitek ya biasa saya lihat itu ini kalau seperti di perumahan juga seperti itu dari sisi penjualan ya. Oh, tapi dari sisi operasional bahwa ya semuanya optimistik tapi ada angka safety-nya, safety faktornya ada. Nah, dari operasional tadi itu bagaimana yang dihasilkan seperti itu. Sehingga ada cash in dan cash out. Nah, ini sudah muncul dia angka optimistik tadi. Misalnya kita penghasilan apa pendapatan segini tahun pertama kedua masih rugi, tahun ketiga baru untung. Nah ini ya sudah bagus dalam konteks analisis eh, ini akan analisis analisis kelayakan ya kan gitu, kenal kelayakan ekonomi. Tetapi dalam ekonomi pengembangan proyek ya ada sesuatu yang diidentifikasi secara tadi ya operating dan maintenance tadi, yaitu ada faktor cash in cash out-nya itu secara ini ya asumsi aja enggak apa-apa. Ini kan juga asumsi ya. Atau ini sudah real, Pak? Ini sudah ini belum real, Pak. jadi ini ambil sampel Pak. Jadi kan ada proyek yang pernah juga yang Hmm. tidak pernah dikerjakan. Jadi saya ambil sampel berapa persentase kalau misalnya per bulannya. Jadi proyek ini diambil sampel real Pak. Ya, sambil real ya. Oke. Jadi eh, optimistik yang tadi 30 bulan itu kembali ya. Ya, ini kan memang untuk menarik investor kan gitu. Ya, Awalnya ya.
sekarang kan bagaimana realisasi? Nah, kita belum menunjukkan suatu realisasi tadi, sisi investor itu apa ini terbaca jelas nggak kan gitu. Ini kan baru penjualan, nah, tapi dalam konteks operasional dan tadi faktor-faktor risk yang terjadi itu belum muncul. Sehingga kalau eh, di proses itu, proses eh, operasional itu akan menunjukkan, oh ini operasional itu yang dikeluarkan ini semua. Terus pemasukan dari mana? Pemasukan cash in-nya dari ini, dari kegiatan ini, booth ini, seperti itu. Itu nanti yang menjadi resource-nya gitu. Kemudian cash out-nya apa? Dia cash out apa aja dia mengeluarkan, yang pengeluarannya apa saja gitu. Kayak neraca seperti itu Pak ya, di cash flow-nya itu. Ini yang kemudian menguatkan BEP dan PBB nya seperti itu. Ya, itu sudah bagus Pak. Tinggal nanti ditambahi itu, kemudian dibuat ini deskripsi dari eh, apa yang akan dikembangkan gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada umur layanannya nih. Kira-kira umur layanannya berapa nih? Kita mau berapa tahun kan gitu. Oh ya, Ya. Oke, ini cukup bagus dari Pak Dendi. baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya. Silakan dari yang lain kalau mau memberikan Mohon maaf Pak, itu suaranya ke mute. oh ya. Ya, saya mohon ini ya, ada diskusi interaktif ya. Jadi dari situ nanti akan kegali lebih ini ya, lebih eh, variatif gitu. Karena gini ya, bapak-bapak semua ini kan praktisi ya. Praktisi itu kan sebetulnya sudah banyak pengalaman di lapangan, tapi kan belum direkognisi gitu loh. Pengakuannya belum, kan gitu. Secara akademik, nah, baru secara praktis ya. Nah, tujuannya pendidikan serata itu pengakuan secara akademik. Nah, nanti temuan-temuan yang sifatnya empirik itu akan kita sempurnakan, akan kita eh, istilahnya itu diberi pendekatan keilmuan. Nah, makanya keilmuannya kan kita tidak ekonomi teknik aja. Kalau tadi misalnya Pak Dendi tadi itu lebih dominan ekonomi teknik aja, kan gitu. Ekonomi teknik yang di apa itu menjadikan suatu dasar utama. Tetapi kan ada beberapa apa aspek eh, yang berkaitan di luar itu ya, terutama misalnya ada studi ekonomi bangunan. Nah, itu kan sifatnya tidak profit oriented banget gitu kan, ya. Profit oriented tidak direct gitu, tapi indirect. Nah, bagaimana dengan pengembangan di Yuna tersebut? Kontribusinya bagaimana yang dihasilkan dari situ, ya. Ya, itulah yang nanti akan kontribusi itu eh, terhadap Yuna itu akan menunjukkan. Pernah dengar location question nggak ya? Belum Pak. Nah, location question ini menunjukkan bahwa zona yang mempunyai eh, growth yang baik, ya, itu akan memberikan suatu tadi tarikan atau eh, sebagai center of gravity dari sistem aktivitas itu, aktivitas ekonomi terutama ya. Jadi kita membuat infrastruktur itu tidak hanya udah kita bangun aja infrastruktur, tapi kan harus ada suatu yang dibangun economic growth-nya ya, seperti itu. Ya. Economic growth di wilayah itu. Lah, apakah cukup di economic growth-nya aja? Kan enggak. Akhirnya ada suatu social
demografinya yang dibangun apa kan gitu. Oh, kalau di tempatnya Pak Didi tadi di Pangkal Pinang, ya Pangkal Pinang itu secara spesifik apa? Ini Pangkal Pinangnya di mana, Pak? Di kotanya Pak, di Pangkal Pinang sendiri Pak, Nanti ditambah ini ya petanya ya. atau petanya. Nah, Ya, Pak. nah itu di Pangkal Pinang itu kan apa yang menjadi heritage utama di situ secara historisnya itu. Nah, itu akan menggali seperti itu. Secara sosial eh, demografi. Nah, secara sosial kultural itu nanti tidak menghilangkan, Pak, gitu. Jadi kasus yang di ya mungkin tidak hanya di Rempang lah, di semuanya ya. Itu mungkin banyak yang tidak mencuat di permukaan. Kadang hilang itunya, ya. Sosial kulturalnya hilang. Nah, ini yang seharusnya kita pagari gitu. Ini yang tidak hanya orang sipil lah. Kalau orang sipil itu kan cenderung ini apa ke eh, hak contraction-nya kan seperti itu. Tapi kalau untuk apa ini memberikan eh, suatu kesan, nah ini yang arsitek harus muncul. Nah, dominan kesan yang muncul inilah yang harus digali oleh lebih dalam oleh teman-teman arsitek. Ini yang saya apa yang harus dimunculkan di sosial antropologinya dan sosial kulturalnya. Itu. Makanya kan teman-teman arsitek kadang ada humanioranya di situ. Lah, di humaniora itulah yang harus digali. Nah, kalau ini kan masih tugas ini ya, tugas eh, parsial di dalam grand design eh, final project gitu ya. Di final project nanti kan di tesis misalnya, ya itu harus ditambah. Kemarin ya si apa senior itu senior kalian itu saya minta PRA. Apa itu PRA? Belum tahu kan PRA. Ya makanya kalau yang tidak masuk ke humaniora ini kadang eh, tidak disentuh eh, sektor kultur atau sosial kultural tadi. Di humaniora itu bagaimana kita mengidentifikasi sosial-sosial tadi, sosial kulturalnya, sosial antropologinya, sosial demografinya, sehingga infrastruktur yang kita buat, yang kita kembangkan itu sesuai dengan temanya itu tidak akan jauh dari persepsi masyarakat yang dibangun di situ. Kalaupun itu ada suatu momentum apa momentum perubahan itu tidak ada lag gitu. Yang terjadi kan kalau di Rempang itu kan lag eh, understanding gitu kan. Ya ditambah ditunggangi suatu kepentingan lain akhirnya jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita eh, bangun lah. Jadi pembangunan di kita ini akan berbeda pastinya. Nah, beda dengan di Eropa pastinya. Kalau di Eropa dijauhkan antara apa ini eh, kota modern dengan kota heritage seperti itu dihubungkan oleh TOD seperti itu. Nah, ini yang akan membedakan. Nah, ini clue-nya nanti bisa dimasukkan secara deskriptif gitu Pak Dendi ya. Saya kira itu ya masukan dari saya. Baik, Silakan Pak. kalau ada yang teman-teman ada yang mau disampaikan, masukan ke Pak Dendi silakan. Atau Pak Dendi pinjam contohannya gitu boleh. Silakan di-share. Tapi temanya kan beda nanti. Itu ya. Oke, Oke. halo, dilanjut. Ada yang mau Lanjut Pak. Ada presenter yang saat ini?
lagi, Pak. Presenter selanjutnya. Mungkin Kang Wildan bisa mulai Iya, ini boleh. Kang. Sebentar ini.